Oke, kembali lagi di channel saya, Ricis Triadarma Channel, Planet Videos. Nah, hari ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya bersama dengan orang tua saya. Nah, untuk awalan, saya termasuk anak tunggal. Lalu secara singkat banyak orang yang bilang kalau anak tunggal itu enaknya bisa menuruti keinginan kita, terus nggak ada yang ngegangguin, terus banyak ya. Tapi saya pribadi, saya lebih suka sendiri, karena ya yang pertama nggak ada yang mengganggu, dan saya orangnya mandiri dalam hal pekerjaan. Nah, pekerjaan ini kalau anak tunggal itu ada beberapa yang meneruskan pekerjaan orang tuanya. Tapi kalau saya mencari sendiri ya. Jadi biar saya tahu betapa susahnya mencari pekerjaan, terus hasil usaha keringat saya, gaji selama sebulan. Lalu ya, saya mau berbagi secara positif maupun negatif. Nah, ya, saya anak tunggal. Lalu saya waktu kecil itu dikatakan nakal ya, sangat nakal. Ya wajar lah ya, yang namanya kecil ya, nakal. Ya, saya suka pulang sekolah terlambat, bajunya basah, seperti kayak habis nyuci baju tinggal dijemur gitu ya. Nakal lah, susah diatur, itu wajar. Nah, saya waktu kecil itu kalau kayak ulangan bagus, naik kelas, itu saya dikasih mainan mobil-mobilan. Lalu zaman dulu itu udah ada yang namanya PlayStation ya, PS1 ya, macam-macam lah. Kalau saya seperti itu ya. Lalu dewasa sama lah ya, kayak SD, zamannya SD, terus SMP ya, remaja ya. Pas SMP itu suka susah ya, kayak ibadah gitu ya. Saya orang Katolik. Nah, waktu itu saya banyak aja alasannya gitu, males lah, apalah gitu kan. Tapi orang tua itu selalu mendorong saya, yuk kita melayani Tuhan, kita hidup itu semuanya oleh Tuhan. Badan kita lengkap atau mungkin ya disabilitas, itu juga semua milik Tuhan. Tapi sama ya, SMA saya mulai rajin ke gereja setiap minggu, Sabtu ataupun Minggu, kadang-kadang keduanya ya, Sabtu dan Minggu. Saya juga
aktif dalam pelayanan berbagai kegiatan di dalam gereja. Nah, semenjak kuliah tetap orang tua tanpa disuruh ya, saya ke gereja sendiri maupun sama pacar dulu ya. Nah, itu sih plusnya ya. Semenjak kuliah. Nah, ini minusnya ini saya punya penyakit asma. Jadi tuh dulu saya waktu kecil punya penyakit asma, terus sempat hilang, kambuh lagi itu di pas kuliah awal-awal. Itu dulu juga punya kucing, dulu cuma satu ya, terus ada anjing juga, cuman anjingnya udah lama banget, udah meninggal dua-duanya. Itu anjingnya itu dari saya kecil sekitar 4 tahunan lah. Nah, saya singkat cerita ya, saya itu asma itu sensitif karena debu, bulu hewan, atau mungkin debu-debu di sekitaran kita lah yang lembab-lembab gitu kan. Itu saya sempat masuk ke rumah sakit. Itu saya sekarat ya, kasarnya sekarat, udah bener-bener istilahnya udah tinggal matinya doang. Tapi Tuhan memberikan suatu kekuatan buat saya. Saya dirawat 3 hari 2 malam di rumah sakit. Banyak saudara, teman-teman yang menjenguk saya. Sebenarnya kalau asma itu kan dihindari yang namanya bulu-bulu atau debu gitu kan. Itu sebuah sensitif. Tapi mama saya ini bukan pecinta kucing, tapi menyelamatkan kucing yang terlantar, terus yang sakit, yang cacat gitu kan. Saya nggak ngerti kenapa. Saya sudah bilang saya punya asma, tolong misalkan kucing jangan banyak-banyak. Dan mama saya itu saya sih nggak ngelarang ya mau kucingnya berapapun, cuman saya tuh punya asma gitu kan. Saya mengalah gitu kan. Saya tuh sempet asma tuh hampir tiap hari. Tengah malam saya bangun, saya minum kayak sejenis tolak angin, atau saya oles balsem ke tubuh saya, ke bagian dada agar lebih rileks. Semakin lama semakin banyak kucing di sini sampai sekarang ya, di luar dan di dalam rumah. Saya mengalah. Terus dulu mama saya kalau istilahnya ngoceh-ngoceh ya, saya jawab gitu kan. Kalau saya ngoceh-ngoceh, ya udahlah, saya diemin aja gitulah gitu kan. Nah, terus ya yang namanya keluarga kan wajar lah ya, orang tua menasehati anak, dan anak pun juga istilahnya memberi nasihat juga kepada orang tua biar lebih baik gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya sudah memberikan nasihat lah istilahnya gitu kan, nggak
nggak didengar gitu kan, pakai jalannya sendiri gitu. Istilahnya itu orang tua tuh cuma ngebilangin anak doang, tapi kalau misalkan anaknya istilahnya menasihati yang baik buat orang tua, kayak percuma gitu, sia-sia gitu, jadi kayak capek sendiri gitu. Terus ya sampai sekarang juga saya sih bukannya masa bodoh ya, malah cuek aja gitu. Kan yang nama asma itu kan sensitif, nggak hanya dari bulu atau debu, tapi kan istilahnya dongkol ya, dongkol sama sesuatu yang istilahnya yang bikin kita sakit hati atau luka batin tuh gimana gitu kan. Jadi intinya tuh kita kalau ngomong salah, nggak ngomong pun juga salah gitu. Saya juga bingung gitu ya. Saya mah nggak mau banyak ngomong sih, seininya aja, karena bukannya saya kapok ya, tapi ya udahlah gitu, nggak mau ngomong panjang lebar gitu. Paling kalau misalkan orang tua ngomong apa, iya gitu, udah sekedar itu aja. Karena ya nggak cuma hanya orang tua juga sih, orang lain juga gitu, istilahnya mau yang lebih dewasa atau apa, kita niatnya baik gitu kan, nasihati apa, tapi kita menilainya lu anak kecil gitu kan, sok-sokan ngasih nasihat yang lebih tua gitu. Padahal bukan seperti itu, kita tuh niatnya baik karena saya sayang gitu. Nah itu saya kecewa situ, terus oh iya, kayak masalah kucing gitu kan. Saya juga kalau di sini itu di rumah itu penuh kucing, kecuali di kamar saya. Kamar saya ini steril kucing. Jadi di kamar orang tua, kamar manapun udah penuh dengan kucing gitu. Di ruang makan udah penuh kucing. Nah kalau makan itu saya nggak tahu ya. Kita makan kayak apa ya? Bilangnya ilfil gitu. Kita makan digangguin kucing. Dan itu belum lagi bau kotorannya itu kan, kayak ya di WC yang jorok lah. Saya jadi males gitu. Saya tuh pengen hidupnya damai gitu istilahnya, tapi saya cuman istilahnya menggeserkan hewan kucing ini. Saya dituduhnya itu menganiaya lah, nendang kucing lah, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuman memindahkan, mengusir gitu loh, mengusir dengan secara halus. Saya mengalah. Itu poin-poinnya ya. Cuman intinya nggak hanya mama aja sih, papa juga, sama papa sama si mama. Kita ngomong istilahnya ya, kita mikir dulu baru ngomong gitu, tapi nggak sesuai sama yang kita nggak sepemikiran gitu. Saya nggak tahu kenapa. Jadi saya kalau udah istilahnya udah beda atau bikin males gitu, yang ngomel-ngomel nggak jelas, terus saya dituduh yang nggak jelas atau marah-marah nggak jelas, dibilang saya kayak anak kecil atau gimana, saya juga kayak udah males gitu. Ya sebenarnya sih saya sayang sama orang tua, tapi saya nggak suka sama sikapnya itu. Jadi ya gimana ya, saya nikmatin aja lah sebagai anak tunggal tuh dengan berbagai cara ya, kayak main game, terus nonton YouTube, bikin konten YouTube, terus mungkin jalan-jalan di
refreshing makan di luar atau di mana gitu. Makanya kalau saya di luar tuh kayaknya saya merasa happy gitu, happy sesaat gitu. Tapi kalau udah di rumah nggak tahu kenapa orang tua tuh kayak jadi males gitu. Jadi satu-satunya saya di rumah ya di kamar aja gitu, menghindari bau-bau kotoran, terus menjauhi kucing. Ya udahlah, itu aja sih pengalaman saya dari kecil sampai saat ini. Saya sih no comment aja ya, orang tua mau gimana gitu lah. Ya satu lagi ya, kalau mama iniin kucing sampai sempet berjuta-juta gitu kan, mensterilkan kucing, obatin kucing gitu. Giliran kita istilahnya nyalurin hobi saya kan otomotif ya, mobil ya. Saya juga punya mobil. Saya tuh pengen modifikasi kecil-kecilan gitu, aksesoris gitu istilahnya. Ini hobi saya gitu kan, saya menyalurin hobi gitu. Siapa tahu saya bisa masuk ke event-event, terus gabung sama komunitas gitu. Jadi kayak pilih kasih gitu, saya masuk kurang gitu, suka gitu ya. Segitu dulu aja pengalamannya, diambil aja positifnya. Ini hanya berbagi pengalaman bersama dengan orang tua saya. Ya, saya jujur, saya punya luka batin, kecewa gitu. Kayak orang nggak punya jalan gitu ya, apa sih? Ya udahlah, ikutin aja alurnya gitu. Gimana ke depannya? Itu kalau menurut saya ya. Ya itu segitu aja sih pengalaman saya sama orang tua. Sedih ya sedih gitu. Ya segitu aja sih. Oke. Oh iya, sebelum penutup jangan lupa di subscribe, like, dan share ya video ini. Kalau misalkan ada yang kurang suka, tulis aja di komentar ya. Oke, terima kasih sudah mendengar pengalaman saya ya. Semoga bermanfaat, ambil aja positifnya. Setiap orang itu punya pengalamannya masing-masing, dan ya saya coba untuk mengevaluasi diri saya sendiri.